akui menulis memang bukan perkara mudah bagi sebagian orang, namun kalian harus mencoba dan belajar. Ayo kita sama-sama belajar menulis teks deskripsi. Menyusun karangan deskripsi harus pada pengamatan yang cermat dalam menyusun kalimat-kalimat yang tepat. Selain dalam bentuk lisan, teks deskripsi dapat disajikan secara tertulis. Dalam penyajian lisan maupun tulis harus memperhatikan kejelasan dan perincian objek. Membuat teks deskripsi membutuhkan kepekaan akan hal-hal yang akan digambarkan. Berikut langkah-langkah untuk menyusun teks deskripsi. A. Menentukan subjek yang akan dibahas dan membuat judul. Di sini ada contoh-contoh judul teks deskripsi, diantaranya 1. Sekolah baruku. 2. Lingkungan tempat tinggalmu. 3. Tempat wisata yang ada di daerahmu. 4. Rumahku. 5. Pementasan seni daerah yang ada di daerahmu. B. Buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Misalnya, sekolah baruku. Kerangka bagian-bagiannya terdiri dari gedung, halaman, guru, teman. Silakan kalian kembangkan kerangka bagian-bagian dari gedung, halaman, guru, dan teman. C. Mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung subjek yang akan dideskripsikan. Hal yang akan dideskripsikan, kondisi fisik, hasil pengamatannya, yaitu bangunan kokoh atau bagus, kemudian cat hijau muda. D. Setelah data-data terkumpul, kalian melakukan penyusunan data atau menyusun kerangka karangan. Tentukan kalimat-kalimat menjadi paragraf, yaitu pembuka teks atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian 1, paragraf deskripsi bagian 2, paragraf deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup. Perincilah objek atau suasana yang kalian deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Yang bagian 3, menyunting teks deskripsi. Menyunting dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Langkah-langkah menyunting teks dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. 1. Membaca tulisan dengan teliti. 2. Memperbaiki kesalahan penulisan ejaan. Ketiga, memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang runtut. 4. Memperbaiki paragraf hingga menjadi paragraf yang padu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyuntingan adalah sebagai berikut. 1. Ketepatan penulisan ejaan. 2. Ketepatan penggunaan kata-kata. Ketiga, penggunaan kalimat efektif. Dan yang keempat, keterpaduan paragraf. Nah, sekarang kerjakan tugasnya. 1. Buatlah rancangan penulisan teks deskripsi dengan mengerjakan tugas berikut. Sumber idenya adalah Sekolah Baruku.
jelaskan tadi, ini adalah kerangka bagian-bagian dari sekolah baruku. Kerangka bagian-bagiannya terdiri dari gedung. Gedung ini mempunyai bagian-bagian ukuran. Ukuran ini bisa ukuran besar, kecil, atau sedang. Kemudian kualitas. Kualitas ini bisa gedung itu kokoh, modern, atau bagus. Kemudian bisa juga warna. Misalnya warna bercat biru. Kemudian ada halaman. Bagian-bagian dari halaman terdiri dari luas, mungkin ada lapangan olahraga atau lapangan futsal dan sebagainya. Lalu guru. Bagian-bagian dari guru. Misalnya berapa jumlah guru yang ada di SMP 1 Pleret. Kemudian mereka mengajar apa saja. Selanjutnya adalah teman. Di sini bagian-bagian dari teman adalah apakah teman itu laki-laki atau teman itu perempuan. Apakah teman itu baik atau teman itu sering bercanda misalnya. Nah, silakan kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Tugas 2, setelah kalian membuat rancangan teks deskripsi, kemudian kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh secara terstruktur. Silakan kalian uraikan bagian-bagian dari teks yang terdiri dari judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Tugas mandiri. 1. Untuk penilaian belajar siswa mengerjakan teks 1 dan teks 2. Yang kedua, kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia menulis teks deskripsi dengan judul Sekolah Baruku. Ketiga, tugas dikumpulkan atau dikirim ke surel yang sudah ditentukan di grup kelas. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di Galeri Belajar Bahasa